Kalau mandi itu pengen dihitung oleh agama, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, kewajiban mandi itu hanya ada dua. Jadi rukun mandi atau fardu mandi ada dua. Yang pertama niat, kedua mengalirkan air ke sekujur tubuh bagian luar. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walahu fardani, dan bagi mandi yaitu ada dua fardu, dua rukun. La yasihu illa bihima, tidak sah mandi kecuali dengan dua fardu tersebut. Al-awwalun niyatu, adapun yang pertamanya yaitu niat. Maqrunatan bi awwali juz'in, padahal dibarengkan dengan permulaan juz. Yaghsiluhu min jasadihi, yang ia menyiramnya daripada badannya. Wa yanwil mughtasilu raf'al hadasi, dan niat oleh orang yang mandi akan mengangkat hadas. Au fardul ghusli, atau fardu mandi. Au nahwa dhalik, atau seumpama yang demikian itu. Wasani ta'mimu jasadihi zahiran faqat, adapun yang kedua yaitu meratakan badannya bagian luarnya saja. Wa sya'ran, dan rambutnya. Wa sya'rihi, dan meratakan rambutnya. Zahiran wa batinan, bagian luar dan bagian dalamnya. Bil ma'i, dengan air, marratan wahidatan, padahal satu kali. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kajian kita tentang fardu mandi. Artinya kalau mandi itu pengen dihitung oleh agama, pengen dianggap oleh agama, baik itu mandi wajib kayak mandi haid, mandi bersetubuh, keluar mani dan seterusnya, maupun mandi sunnah seperti pertemuan yang lalu ada 17 tuh ya, mandi sunnah, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, kewajiban mandi itu hanya ada dua. Ada dua. Jadi rukun mandi atau fardu mandi ada dua. Yang pertama niat, kedua mengalirkan air ke sekujur tubuh bagian luar. Ini fardu mandi, dua doang. Pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke sekujur tubuh bagian luar. Artinya supaya mandi kita sah dalam agama, kalau mandi wajib ini yang paling pokok nih, habis bersetubuh, karena sangkutannya dengan sholat. Kalau mandinya nggak benar dalam agama, sholatnya nanti masih junub, masih nggak sah. Kalau mandi Jumat supaya dapat ganjaran mandinya, dua unsur ini harus terpenuhi. Yang pertama niat. Niatnya tentu dalam hati. Niat. Kapan niatnya? Niatnya dibarengkan dengan permulaan bagian dari tubuh kita. Di mana saja niatnya? Apa di kaki boleh, di tangan boleh, di pala boleh. Yang penting waktu air kena badan kita kudu ada niat. Enggak mesti di kepala, enggak mesti. Bukan juga maknanya jangan di kepala, bukan. Bukan itu ajarannya. Artinya yang penting badan kita kudu waktu air itu
kena badan kita kudu ada niat. Boleh di pala, boleh di kaki. Kalau orang mandinya di kali, kalau pala dulu kan nyungcep ya. Hah? Iya. Anjlok bakul. Begitu. Kan kalau di kolam kan tinggal disiram. Intinya di mana aja dah. Yang penting ada niat. Dalilnya dari mana? Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya ibadah, mandi ini ibadah, mandi Jumat, mandi junub, itu sahnya dengan niat. Niat hanya satu dari 17 mandi sunat tuh, mandiin mayit itu niatnya sunat, niat mandiinnya. Adapun mandiinnya mah wajib. Itu doang tuh berbicara niat. Niat pada memandikan mayit niatnya sunat, memandikannya wajib. Memandikannya wajib. Itu begitu. Bagaimana cara niatnya? Ini diatur. Wayanwil mughtasilu, kalau mandinya adalah mandi wajib, kayak kita bersetubuh, maka niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar daripada junub habis bersetubuh, fardu karena Allah Ta'ala. Kalaulah dia haid, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar daripada haid, fardu karena Allah Ta'ala. Kalaulah mandinya nifas habis ngelahirin yang darah itu, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minan nifasi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar daripada nifas, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau dia melahirkan, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal wiladati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar daripada melahirkan, fardu karena Allah Ta'ala. Begitu. Atau niatnya boleh pendek, yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasi al akbari. Segitu dong jadi. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar. Atau niatnya pendek, nawaitu fardhul ghusli. Aku niat akan kefarduan mandi. Boleh. Jadi terserah daripada kita punya niat. Boleh saja. Kalau mandinya sunat kayak mandi Jumat, maka nawaitul ghusla li salatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mau salat Jumat, fardu karena Allah Ta'ala. Fardu, sunat karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghusla li salatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Ininya ditutup, ditarik. Apanya? Ininya nih. Pintu. Iya. Biar ngobrolnya kedengaran.
nawaitul ghusla li sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mau sholat Jumat sunat karena Allah Ta'ala. Kalau hari raya Idul Fitri, nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena ngalamin hari raya Idul Fitri sunat karena Allah Ta'ala. Idul Adha nawaitul ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena ngalamin hari raya Idul Adha sunat karena Allah Ta'ala. Kalaulah dia ihram ihram apa, umrah atau haji, nawaitul ghusla li ajlil umrati sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena ihram umrah sunat karena Allah Ta'ala. Kalaulah dia masuk kota Mekah, nawaitul ghusla lidukhuli Makkatal Mukarramah sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena masuk kota suci Mekah sunat karena Allah Ta'ala. Pokoknya dari 17 mandi sunat disesuaikan niatnya, tergantung apa dia punya niatnya, begitu ya. Yang penting kudu ada niat. Kalau mau sholat gerhana, nawaitul ghusla li sholati kusufi syamsi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mau sholat gerhana matahari sunat karena Allah Ta'ala. Kalau gerhana bulan, nawaitul ghusla li khusufil qamari sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mau sholat gerhana bulan sunat karena Allah Ta'ala. Begitu. Ini niat. Bagaimana kalau kumpul dua mandi, kayak Jumat malamnya habis tidur sama bini, kan Jumatan habis subuhnya kan mau sholat subuh juga, Jumat juga kan, mandi Jumat masuk tuh waktunya. Boleh digabung, boleh digabung. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati ma'a ghuslil jumu'ati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar daripada junub bersetubuh, serta mandi mau sholat Jumat fardunya mau karena mandi junub karena Allah Ta'ala. Namanya 2 in 1, satu kali mandi 2 ganjaran. Mandi junub dapat, mandi Jumat dapat. Begitu, namanya cerdas. Enggak mandi mulu, tipis kulitnya, tipis. Mau masuk angin? Iya, masuk angin. Mandi mulu, digabung, enggak apa-apa, boleh. Karena kata Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu, boleh aja, begitu, silahkan saja. Itu niat mandi, begitu. Banyaklah. Kedua, supaya mandi kita sah adalah mengalirkan air ke anggota tubuh yang nampak. Yang nampak tuh yang kelihatan. Ini yang paling pokok nih, paling pokok. Nanti praktek mandi saya ajarin, biar kita bisa mandi ala Nabi. Tapi kan nggak perlu pakai air, caranya aja. Kan harus dikasih bak kalau pakai air, ya kan.
banjir Masjid Muflihunnya. Ini mandinya begini. Mohon maaf, dubur, anus itu kalau keluar nggak kira-kira? Keluar nggak? Hah? Kotorannya, duburnya nggak keluar, wasirnya, hah? Keluar lah. Kalau nggak keluar nggak nantinya. Keluar. Iya, itu namanya bagian luar tubuh. Wajib kena air. Kalau mandi junub, duburnya nggak kena air, mandinya nggak sah. Sama dengan belum mandi. Maka sholat yang dikerjakan nggak sah sebab masih junub. Ini yang harus kita ingat betul. Ingat betul. Karena itu keluar. Apa ya keluar? Gini aja kalau kita ragu. Nanti bini kita suruh nungging. Kita lihat dah. Keluar deh. Pokoknya yang namanya biar bahasa kasarnya bol gitu ya. Bol tuh keluar kalau tuh ini kudu diusap, kenain air. Kalau nggak kenain air, mandinya nggak sah sebab itu masuk bagian luar karena kelihatan. Satu catatannya nih, jangan sampai enggak. Dua, perempuan nih untung ada ibu-ibu nanti sampai nama teman-temannya. Ini pokok banget. Sian, makanya banyak perempuan masuk neraka. Bukan gara-gara nggak sholat mau sholat, cuman mandi nggak rapi. Iya, nih perempuan, nih bapak-bapak sampai nama bininya. Perempuan tuh punya watak dua, nggak lebih dari dua. Ini perempuan, wataknya. Kalau diri cemberut, kalau nongkrong ketawa. Paham abang kita ini, gitu. Kalau diri jangan direkam. Kalau nongkrong ketawa. Yang waktu nongkrong kelihatan itu bagian luar. Maksud saya begitu. Biar vulgar, saya harus terangin ini. Nggak bisa kalau nggak. Waktu nongkrong kelihatan. Mana yang kelihatan itu kudu kena air. Yang nggak kelihatan waktu nongkrong, nggak kena air, nggak apa-apa. Itu perempuan. Ini pokok betul urusan ini. Sebab kalau enggak bahaya perempuan. Bahaya. Jadi sehingga perempuan itu harus betul-betul peduli tentang ibadah dirinya. Ibadah dirinya. Kalau enggak bahaya. Selebihnya gampang lah bagian luar. Rambut kudu kena air. Kalau ibu-ibu ini digelung, tahu digelung ya? Diikat. Ini kalau masuk air tanpa diurai enggak masalah. Kalau enggak masuk air kecuali harus diurai, kepangannya wajib diurai. Kalau rambut luarnya, dalamnya kudu kena air. Nabi pernah bilang ada orang masuk neraka gara-gara satu helai rambut yang tidak kena air. Sampai-sampai Imam Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehari-hari botak. Sayyidina Ali itu botak, rambutnya botak mulu. Pokoknya tumbuh rambut kerok gitu. Kenapa? Takut. Ia menghindari itu. Jadi kata Imam Ali, saya musuhan sama rambut gara-gara satu helai rambut masuk neraka. Wah nggak kena air.
maka dibotak habis Imam Ali. Kalau botak kan bebas roaming ya kan, yang mananya aja kan jadi. Maka Imam Ali itu botak rambutnya. Imam Haddad tuh yang ratibnya dibaca sama kita tuh botak, nyontoh Imam Ali, botak rambutnya, cuman menjelang akhir hayat gondrong. Kata Imam Haddad bilang begini, semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya amalkan, apanya aja, cara pakai baju, cara pakai sendal, copot baju, ngancingin baju, makan, minum, tidur, apanya aja saya contoh Nabi. Cuman satu yang belum, satu doang nih yang belum saya kerjakan. Apa? Rambut. Nabi itu rambutnya sepanjang telinga, sepanjang telinga itu rambutnya Nabi, gondrong lah setelah kita, sepanjang telinga dengan belahan dua, kemari kemari. Jadi kalau jalan tuh bulbul tuh, ganteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Haddad ini doang nih yang enggak, Nabi tuh gondrong gitu, sepanjang telinga rambutnya Rasulullah. Ini doang. Saya nyontoh datuk saya Imam Ali kalau rambut, belum nyontoh Nabi. Tapi nah ada tapi, ketika beliau udah senja, sakit-sakitan, enggak keburu ke tukang cukur, pas rambutnya panjang sepanjang telinga, meninggal dunia. Maka seluruh amaliyah Nabi dikerjakan dalam ratib tu warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Kurniakan kepada kami sempurna ngikuti Nabi. Jadi pas sudah tua nggak keburu ke tukang gunting rambut, sepanjang telinga wafat, total dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut Rasulullah. Itu Imam Haddad, wali besar. Kita yang kecil-kecil dulu dah, pakai baju kanan dulu, copot kiri, pakai sandal kanan, dilatih dulu dikit-dikit. Itu amaliyah mulia. Ini mandi. Baik. Sekarang kita belajar cara mandi Nabi biar rapih gitu, biar kita singkat. Ini diperhatiin betul. Jadi kalau mandi, pertama kalau mandi cebok dulu dah, diedenin dulu, ngeden walaupun nggak didenin biar duburnya keluar. Pakai niat, ini biar sempurna ya. Pakai nih niat, nih ibu-ibu diingat-ingat. Ini pokok, pakai niat. Jadi niatnya begini nih. Jadi 2 kali niat nih. Namanya tahqiqul ghusli. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani ajarkan. Jadi kalau mandi nih, dubur disiram, siram dulu dubur, niatnya begini, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari an mahallil istinja fardhon lillahi ta'ala. Ini penting biar sempurna nih mandinya ya. Wis bahasa Indonesia aja, bahasa Arab mempunyai ngapalinya ya, bener enggak? Begini saudara, bismillah. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dari tempat istinja, fardu karena Allah Ta'ala. Begitu. Ini diajarkan mandi biar sempurna. Jadi aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dari tempat istinja, fardu karena Allah Ta'ala. Ini biar sempurna. Jadi sambil cebok, ibu-ibu mohon maaf depannya juga sambil begitu, kenain air, ini nih disiram, udah rapih ini satu.
Ini pokok begini dulu, disiram. Habis disiram ini nongkrong nih, jongkok mandinya jongkok, cebokin. Udah cebokin ini dua nih, sabunin. Kalau saudara kan pakai sabun sekarang, sabunin. Ini nih, disabunin. Ya duburnya, ya kemaluannya. Pokoknya kemaluan ini dua-duanya disabunin. Udah disabunin, udah rapi nih. Ini namanya dua tuh. Ini tahapannya biar ingat. Jadi disiram dubur sama ibu-ibu nih bagian depan dengan niat tersendiri gitu. Ini niat penting. Aku niat mengangkat hadas besar daripada niat mandi, karena mengangkat hadas besar daripada tempat istinja. Ini biar sempurna. Fardu karena Allah Ta'ala. Udah rapi, sabunin. Udah disabunin, tak udah tuh. Baik. Bapak diri. Udah nih diri, wudu, biasa. Nih mandinya, wudu, udah wudu. Biasa tuh, telapak tangan, dengan doa wudu, komor, terus hidung, wajah. Biasa niat wudunya, karena kan pegang kemaluan. Aku niat wudu karena mengangkat hadas kecil. Fardu karena Allah Ta'ala. Wudu biasa, tangan biasa deh kayak wudu. Selesai sampai kaki, kakinya disiram. Ada dua nih ajarannya, kaki nggak disiram nggak apa-apa, tapi sampai kaki yang paling sempurnanya. Kaki disiram, kaki kanan biasa, kaki kiri selesai doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma jalni minat tawabin wajalni minal mutatahhirin wajalni min ibadikas solihin. Ini wudu. Udah wudu baru mandi. Ini ajarannya. Mandi diri. Wudu kan duduk tuh tadi tuh. Jadi itu nyebokin depan belakang, sabunin, duduk. Wudu, habis wudu rapi, baru siram kepala, niat, siram kepala, niat apa? Yang tadi, kalau mandi junub, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar daripada junub, fardu karena Allah Ta'ala. Siram pala, habis pala nih siram pala bagian depan, jadi bagian depan ini nih, mandinya kan diri, pala depan, semprot depan, belakang, siram. Habis belakang, depan kiri, siram sampai bawah, belakang kiri. Ini baru satu. Habis ini sabunan. Kemaluan jangan dipegang-pegang. Kan udah tadi, udah wudu, udah disiram, udah disabunin, kan udah tadi disabunin. Jadi jangan dipegang-pegang lagi, nggak usah dipegang-pegang. Udah kan tadi udah rapi, begitu. Sabunan yang lain, siram lagi. Kalau bosan saudara bisa nyampo, pakai sampo, ya kalau pakai sampo, gitu. Udah nggak ada sabun, adanya krim ekonomi, boleh, gitu terserah aja, begitu. Sama sabun juga itu, begitu. Udah selesai, ulang lagi, sampai 3. Nah, pala, depan, belakang, depan, kiri depan, kiri belakang. Ini nggak bakal pengapuran, nggak bakal sakit tulang, nggak bakal ini. Khasiatnya dijelaskan di dalam kitab Hasyiatul Matori ala Syarisitin, cara mandi Nabi, diri, begitu.
Sampai udah bersih semuanya, udah dah rapi, udah selesai rapi, mandi ngadep kiblat tuh, doa lagi, tangannya diangkat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma jalni minat tawabin wajalni minal mutatahhirin wajalni min ibadikas salihin, amin. Biasanya mandi kayak begitu enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana bang? Asal ngejebur aja, ya jadi dah. Yang penting jadi, yang penting jadi. Ini biar sempurna. Mandi Jumat juga begitu tuh. Ini sama. Jadi mandi tuh cebok dulu, begitu tuh biar gampangnya. Tapi sampai niat, karena kan kalau nggak diniatin itu belum kena niat nantinya, begitu. Jadi nantinya boros di akhir kalau duburnya nggak diniatin. Jadi akhirnya dubur dikenain air lagi, wudhu lagi. Karena kan kita wudhu nggak bakal megang-megang kemaluan lagi, karena kan kemaluan udah tadi waktu cebok. Jadi nggak 2-3 kali megang kemaluan, begitu. Udah disabunin, mandinya diri. Nabi itu nggak pernah mandi duduk, selalu mandi diri, pakai shower. Iya dari dulu Nabi mandi pakai shower. Waduh, duit lagi, nggak usah. Ini kan teknis shower, nggak usah duit. Itu kan ada Bang Haji Mul tuh punya di pot tuh. Iya, siraman itu, pohon itu. Apa namanya? Ceret. Iya, ceret dah, kasih air, ceret. Ya, duit lagi kalau begitu. Baik, kalau nggak ada duit, kaleng kongguan dibolongin, kasih selang ke situ, sama juga begitu. Jadi emang dari dulu kalau pakai shower tuh hemat air, nggak boros, gitu, nggak boros. Nabi tuh kalau mandi diri, Nabi seringkali mandinya berdua sama istrinya. Nabi itu mesranya, Nabi mandi berdua, itu Nabi. Saudara pernah belum? Belum. Nah, nanti besok dah mah ngikut Nabi mandi berdua, lelaguan loh, begitu kata. Ada apa ini? Begitu kata. Mandi berdua Nabi. Kenapa? Jadi junub terus ya kagak lah, begitu. Oh, nambah di kamar mandi ya kagak lah. Nabi begitu mandi berdua, mesra Nabi berdua mandi sama Siti Maimunah, begitu mandi berdua, begitu. Biar pernah lah sekali-kali ngamal ajar Nabi mandi berdua. Besok pagi dah mah ini yang kagak, lu gila. Dulu juga kagak. Enggak, bukan kagak, dulu belum tahu ajarannya, sekarang baru tahu. Biar pernah ngamalin mandi berdua sesekali, lu mekasin gitu kata bininya, memekasin dikata. Bahasanya mekasin ya, iya, mati, iya, dikata begitu. Gimana bang? Udah tua? Ya Allah, Rasulullah umur 60 bang. Rasulullah bang itu mandi tuh umurnya udah 60. Udah 60. Sekarang kita udah 60 belum? Tuh belum tua bang. Tuh Nabi aja begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Enggak apa-apa. Yang penting biar pernah dulu dah. Pernah ngamalin sesekali. Mandi berdua. Lucu juga kata dia begitu. Enggak apa-apa, wong ganjaran gede ngamalin ajaran Nabi, begitu. Ini ditanya sama bini, ngaji di mana lu bang? Ini ajaran sesat gitu. Kata bininya, dikata ajaran sesat sama bininya, ajaran sesat loh. Ini yang kagak ini ajarannya, bukan. Karena kudunya dulu ini dulu. Cuman dulu kan kelewat, belum ngaji ya kan.
Sekarang kan udah ngaji tapi udah kadongan, ya nggak apa-apa, paling kan kodok ya kan, ngodokin zaman dulu begitu. Ini ada kenikmatan mandi tuh begitu, biar pernah begitu, biar pernah. Tuh mandi, udah selesai tuh mandi. Tuh intinya susunannya 3. Cebok bahasa kasarnya, wudu, mandi, begitu kalau disingkatnya. Tapi kan rukunnya tadi 2 tuh. Kalau sekedar asal mandi, yang penting 2 rukun jangan ditinggal. Niat, disiram air. Mau kemudian niat dulu siram air wudunya belakangan, ya nggak jadi masalah. Tapi sunatnya wudu dulu. Sebelum mandi tuh wudu dulu. Makanya bila mandi junub ini kita bisa mandi ini, maka mandiin mayit kita bisa. Karena mandiin mayit sama, cebokin dulu, habis cebok gosok gigi segala macam, wuduin, mandiin, sama begitu. Kalau wudunya belakangan mandiin mayit, berarti mandi junub dirinya nggak ngerti gitu. Nah, gitu gampang ukurannya. Orang wudu dulu baru mandi, ajarannya begitu. Emang wudu belakangan dilarang? Ya enggak sih, enggak dilarang, cuman kurang gede ganjarannya, kurang ngikut Nabi. Karena ajarannya cebokin dulu, wuduin, mandiin, sama kayak kita ini. Makanya rumusnya kalau mandi junub bisa, mandiin mayit bisa, begitu rumusnya. Sama aturan daripada mandi ini sama begitu. Bagaimana kalau kemudian kita itu wudunya batal? Kalau wudunya batal ya wudu doang, mandi mau terus saja. Cuma nanti habis kentut umpamanya atau kencing, ya wudu lagi. Begitu, wudu lagi. Jangan nggak wudu lagi, karena kaitannya dengan sholat. Ya nggak wudu lagi sih nggak apa-apa kalau nggak ada sholat mah. Begitu. Ini cara-cara mandi. Singkatnya, bila bapak dan ibu mau mandi, baik mandi wajib atau mandi Jumat, cebok dulu, wudu, mandi. Begitu dah. Biar sempurna. Pelan-pelan nyontoh Nabi. Ya, pelan-pelan nyontoh Nabi. Insya Allah. Segini dulu dah tuh ngaji kita malam hari ini. Begitu. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu alam. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait dengan tadi ini menarik terkait dengan pak mandi. Yang pertama tadi kan wajib mandi itu niat ya. Iya. Yang kedua peletakan jasadnya. Ini kalau misalnya kita mandi terus ada yang beberapa jasad kita tidak terkena gitu. Apakah sah tidak? Yang kedua di sini dijelaskan bahwasanya didalami dengan menggunakan air. Nah, kalau tidak menggunakan air, atau mungkin kayak tayamum gitu, atau mungkin air lagi kosong lagi nggak ada air, apa gimana kayak gitu? Baik. Jadi yang namanya mandi, bila ada yang kelewat, maka tinggal disiram aja yang kelewat daripada mandi itu. Yang penting mandi ini sekujur tubuhnya harus kena air. Bila kelewat kayak dubur tadi, kayaknya saya belum kesiram deh bol saya, ya udah berarti mandi kita tidak satu, disiram dulu. Perlu niat lagi nggak usah, tinggal ditambahin doang, siram aja tuh dubur tuh, jadi dah begitu tuh. Kalau kemudian kelewat seperti itu. Kalau bagaimana nggak ada air? Kalau nggak ada air nanti diatur bab tayamum namanya. Kalau tayamum itu pengganti mandi, nggak mesti harus guling-guling di lapangan bola begitu, enggak. Nanti bakal diatur cara-cara tayamum nanti di depan, yaitu mengusap wajah dengan dua tangan sampai siku, nanti di depan diajarin. Ini baru ngajarin cara mandi begitu. Bagaimana kalau nggak ada air di rumah kita? Kalau nggak ada air di rumah kita, maka dilihat, bisa saja karena tokennya habis, isi dulu baru udah, itu begitu.
Kalau nggak ada air, enggak langsung tayamum. Nggak ada air ini emang sekampung nggak ada air, bukan di rumah kita nggak ada air baru tayamum. Itu karena tokennya belum dibayar. Bayar dulu dah biar lampu nyala dan pumpnya nyala. Itu begitu. Iya begitu. Kalau begitu, itu jangan sampai kemudian kita nggak ada air langsung tayamum. Itu karena listrik belum dibayar. Rumah tetangga nyala masalahnya. Itu begitu. Ada aturannya. Baik, numpang aja dah. Iya begitu. Yang kayak begitu. Jadi intinya kalau kemudian itu nggak ada air, nanti tayamum, dan tayamum setelah beres urusan mandi kita akan bedah hukum-hukum tentang tayamum. Kalau nggak ada air sih secara adat di Muflihun kayaknya sulit kayaknya. Iya, insya Allah banyak terus begitu. Tapi karena Islam ini kan luas, ditanya namanya, itu bisa saja satu daerah nggak ada air, itu pakai tayamum nanti. Tayamum cuma wajah sama dua tangan. Nanti di depan akan dijelaskan. Wallahu a'lam. Baik. Menyisakan kaki. Nah, iya saya potong. Emang ada dua ajaran dari Rasulullah. Apakah kaki itu waktu wudhu itu nanti ataukah langsung sempurna? Ada dua ajaran. Dalam madhab Syafi'i pun dua ajaran. Ada itu. Tapi yang muktamad sempurnakan sampai kaki. Jadi udah kelewat materinya wal wudu'u kamilan. Itu bunyinya pada sunnah-sunnah mandi. Wudu sempurna, sempurna tuh ampe kaki. Andai kakinya nggak disiram, ada tuntunannya dari Nabi, cuman ganjarannya kurang besar. Itu aja. Boleh. Disempurnakan, lebih baik disempurnakan. Dua ajarannya, itu nggak salah. Ada ajarannya dari Nabi. Jadi maksudnya Nabi biar sekaligus nyiram kaki, tapi yang sempurna, yang gede ganjarannya disiram aja kakinya. Itu lebih gede, tapi yang tadi tidak salah, cuman ganjaran kurang banyak. Iya betul, dua-duanya ada ajaran dari Rasulullah, dua-duanya diajari, ada hadisnya, dua-duanya. Tapi lebih gedean ini gitu, kurang lebih demikian. Wallah alam. Baik. Cebok itu kan waktu dulu niat tuh. Perempuan yang kemaluannya niat lagi tuh gimana? Enggak, dengan itu kan mahalul istinja juga. Iya, dengan tempat istinja itu, tempat cebok itu ya depan belakang dah, begitu. Terus kan wudhunya udah seperti yang tadi guru ajarin. Itu berarti kan kita nggak pegang kemaluan lagi dan udah wudhu kemudian mandi besar. Kalau misalnya kita langsung sholat itu bisa apa? Iya langsung sholat bisa, maksudnya begitu. Langsung sholat dengan sendirinya bisa. Nggak perlu begitu. Tapi kalau kita megang itu nggak bisa. Kalau megang lagi, makanya kenapa agama itu nyuruh wudhu dulu, dubur dulu diniatin segala macam, jadi kan perangkat itu rapi begitu. Tapi kalau kita dibalik, wudhu, mandi, niat, kemudian dubur segala macam, kan kita wudhunya batal dengan pegang-pegang dubur, pegang depan juga bakal batal dengan sendirinya. Kudu wudhu akhirnya, jadi dua kali wudhu akhirnya. Ini kan cara hemat sebetulnya yang diajarkan itu. Sama air nggak begitu boros, kurang lebih demikian. Allah alam. Siap. Iya. Ketika kita membaca doa masuk kamar mandi kan, itu kan di luar dari pintu kamar mandi. Tapi begitu kita masuk ke dalam, karena mungkin kayak mohon intinya dalilnya, kita dilarang untuk membaca doa secara jahar. Nah di sini ketika kita ambil mau niat, berarti kan niat, mau niat berarti kita baca pun niatnya dalam itu dalam masalah. Kemudian pada saat telah wudhu, apakah memang kita masih di dalam kamar mandi dan kita berdoa secara sir? Apakah kita harus keluar dulu kayak? Tapi kalau di luar udah tempat umum kan kayaknya kita dalam keadaan pakai sempak itu kata orang mohon dibikin kayak. Baik. Jadi sebetulnya dijelaskan oleh Syekh Hasan Ayyub dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini bukan Dr. Wahbah Zuhaili, tapi Syekh Hasan Ayyub. Di sana dijelaskan tentang tahqiq namanya Baitul Khala.
kita harus bisa bedakan yang disebut Baitul Khola, yang dalam hadis bahasa kampungnya jamban. Kita harus tahu tentang jamban. Kalau di jamban dilarang doa. Jamban. Jamban itu bukan kamar mandi. Gitu. Jamban itu bukan kamar mandi. Kamar mandi itu bahasa Arabnya bukan Baitul Khola, tapi Dauratul Miyah. Kamar air. Judulnya udah cakep sama ulama kita. Kamar mandi. Bukan kamar Judulnya aja kamar mandi. Apa tuh kamar mandi? Ruang air. Di ruang itu ada air buat mandi, ada air buat wudhu, ngambil air buat nyuci, ngambil air buat masak, karena rumahnya RSSS, kan begitu. Kamarnya segitu. Ini namanya ruang air. Bolehkah doa? Disuruh oleh agama. Ini bukan Baitul Khola. Ini namanya Dauratul Miyah. Yang nggak boleh tuh di jamban. Jamban itu apa? Tempat khusus begitu. Khusus kayak dikali-kali. Atau di rumahnya orang kaya. Rumah orang kaya itu dibedakan. Mana tempat mana tempat mandi. Orang kaya. Kalau tempatnya satu kan repot. Mana mertua pengen kita lagi mandi, kan ribut. Kebelet dia. Kalau tempatnya dua, yang satu tempat kan enak. Itu namanya Baitul Khola. Khusus Kamar mandi kita khusus atau untuk macam-macam? Hah? Nah, itu namanya bahasa Arabnya Dauratul Miyah. Ke bahasa gampangnya kamar air, ruang air. Orang kita menyebutnya kamar mandi. Sebetulnya bukan mandi doang, nyuci juga di situ, ngambil di situ. Ada juga klosetnya buat Ini di kloset ini nih yang jangan doa. Di kloset nih. Itu begitu maksudnya. Berarti boleh berwudu di dalam kamar air itu? Bukan boleh wudu, doa boleh. Begitu maksudnya. Doa. Ada tambahan kayak maksudnya kadang-kadang ada orang yang memisahkan tempat wudu sendiri, nah nggak wudu di dalam kamar mandi, begitu tuh ada di masyarakat ini. Jadi sebetulnya enggak begitu amat. Itu kan orang kaya. Islam ini kan bukan buat orang kaya doang. Rahmatan lil alamin. Kalau ada orang rumahnya kecil, wudu di situ, mandi di situ, WC juga ada di ruangan itu, maka disebutnya Dauratul Miyah. Di situ doa tidak mengapa. Iya, dijelaskan oleh ulama. Kelirunya orang, kata ulama, berbicara pada Baitul Khola, jamban. Mana jamban itu? Gitu. Yang Nabi itu yang kita orang dulu dipisah, orang dulu nyemplung di kali kan begitu ya. Gitu. Itu namanya Baitul Khola doang. Cebok aja kagak di situ ya kan? Pindah lagi. Itu namanya Baitul Khola dan kita nggak ada. Apalagi orang di kota-kota besar yang rumahnya kecil. Apartemen. Itu namanya ruangan air. Maka doa di situ tidak dilarang oleh agama. Iya, kurang lebih begitu. Dan itu kelirunya orang yang ngelarang itu. Jangan doa kamar mandi, salah dia. Maksudnya Baitul Khola di hadisnya. Jangan doa di Baitul Khola, di jamban. Dan itu bukan jamban. Begitu. Ini kesalahan pengertian. Begitu. Kurang lebih demikian. Gitu. Wallahu a'lam. Iya. Kalau dia makmumnya itu misalnya bacanya udah selesai, nungguin imam kelamaan itu, boleh ditambahin bacaan? Boleh, ditambahin aja bacaan. Surat iya disuruh, bukan nggak apa-apa. Bukan boleh doang, disuruh.
Jangan diem. Iya diem. Jangan. Jadi umpamanya kita baca surat kulhu, ya kan? Dan imamnya belum juga kelar. Tambahin aja Al-Falaq. Tambah lagi An-Nas, terus saja sampai selesai. Begitu juga rakaat ketiga, kan Fatihah doang. Imamnya kita udah kelar dulu Fatihahnya. Imam belum ruku juga, tambahin surat. Begitu aturannya. Aturannya, Bang. Sama-sama, Bang. Wallah alam.